Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Nugraha Kusumo Winoto, Kepala BPS Kota Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pembangunan zona integritas 2025 di BPS Kota Mataram. BPS Kota Mataram berada di Kota Mataram, yaitu ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mempunyai luas wilayah 60,3 km persegi dengan jumlah penduduk 434.331 jiwa dan mempunyai 6 kecamatan serta 50 kelurahan. BPS Kota Mataram sendiri mempunyai 28 pegawai dengan komposisi 16 laki-laki dan 12 perempuan. BPS Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya perubahan pada seluruh area perubahan reformasi birokrasi. Pada pilar 1 manajemen perubahan, kita bisa lihat ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama pembentukan tim kerja dan penyusunan rencana kerja pembangunan ZI. Adapun dokumen-dokumen yang dihasilkan yaitu adalah SK Tim Pengelola Zona Integritas dan penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas 2024. Kemudian pada kegiatan berikutnya yaitu sosialisasi pembangunan zona integritas. Kami telah melakukan sosialisasi secara daring maupun secara luring. Untuk kegiatan penetapan agen perubahan atau Change Ambassador dan pelaksanaan rencana aksi perubahan, BPS Kota Mataram telah melaksanakan penetapan agen perubahan beserta rencana aksi perubahan yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPS Kota Mataram. Di antaranya, Harmoni Pagi yang berhasil meningkatkan persentase kehadiran pegawai secara tepat waktu dari tahun sebelumnya. Selain itu, ada juga S3 Ribbon sebagai bentuk implementasi nilai berakhlak, perilaku berorientasi pelayanan. Dan ada juga Bisik Cantik, yaitu bincang asik seputar pekerjaan dan statistik, semacam kegiatan sharing knowledge ringan dan berbagai sebagai bentuk implementasi nilai berakhlak, perilaku kolaboratif. Ada pula Jus Segar, yaitu Jumat Segar Bugar sebagai bentuk implementasi nilai berakhlak, perilaku harmonis. Kami juga melakukan pemilihan pegawai terbaik triwulan sebagai bentuk implementasi nilai berakhlak, perilaku kompeten. Perubahan nyata lain adalah dengan mengubah layout ruangan kerja yang mengadaptasi flexible working arrangement. Kegiatan berikutnya yaitu monitoring dan evaluasi pembangunan ZI. BPS Kota Mataram melakukan rapat rutin bulanan untuk meningkatkan koordinasi antar tim. Selain itu, untuk memastikan semua kegiatan pada area manajemen perubahan terlaksana dengan baik, BPS Kota Mataram melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI yang dilaksanakan triwulanan dan melibatkan pimpinan. Pilar kedua yaitu penataan tata laksana. Terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, evaluasi dan review SOP. BPS Kota Mataram telah menyusun SOP untuk kegiatan teknis, administrasi, maupun inovasi yang ada di BPS Kota Mataram. Untuk memastikan SOP terupdate, setiap tahun telah dilakukan review atas SOP tersebut. Kegiatan berikutnya yaitu pengimplementasian SPBI. BPS Kota Mataram mengimplementasikan sistem pemerintah berbasis elektronik yang mendukung pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan pelayanan publik. Selain itu, BPS Kota Mataram juga melakukan inovasi SPBI internal guna meningkatkan kinerja Satker. Antara lain, Sentral, yaitu sistem navigasi, administrasi, dan layanan yang membantu seluruh pegawai dalam mencari data kebutuhan administrasi secara terpusat. Kemudian ada juga Simple, sistem manajemen penghitungan lembur yang memudahkan tim administrasi dalam menerima laporan dari setiap pegawai yang melakukan lembur sehingga memudahkan dalam pencairan maupun pengurusan administrasi. Ada pula si BEMO dan Tata-Tati, sistem informasi BPS Kota Mataram online dan tanya tentang statistik yang memudahkan dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Selain itu, back office sistem yang digunakan oleh seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai memahami tata laksana dalam pelaksanaan administrasi yang menggunakan back office. Kegiatan berikutnya yaitu keterbukaan informasi publik. BPS Kota Mataram juga telah menerapkan keterbukaan informasi publik pada website resmi dan media sosial serta membentuk tim untuk mengelola dan memutakhirkan informasi publik secara berkala. Pilar ketiga yaitu penataan sistem manajemen SDM. Terdapat 4 kegiatan. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai dan pola mutasi internal. Pada kegiatan ini, kita melakukan komposisi pegawai sesuai dengan APK existing, serta pola karir pegawai kita sesuaikan sehingga terdapat satu pegawai yang melakukan PJL dan statistisi ke platform. Kegiatan kedua yaitu pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Untuk mendukung pengembangan kompetensi pegawai, BPS Kota Mataram telah melakukan pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai. Hasilnya adalah keterlibatan pegawai BPS Kota Mataram dalam diklat pejabat pembuat komitmen, training of facilitator, dan continuous competence improvement program atau CONCIF di tahun 2004. Kegiatan berikutnya yaitu penetapan kinerja individu. Seluruh indikator kinerja individu pegawai di BPS Kota Mataram telah selaras dengan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai, serta telah dilakukan penilaian kinerja individu secara bulanan menggunakan aplikasi CheckUp.
Kegiatan keempat yaitu penegakan aturan disiplin, kode etik pegawai, dan pemutahiran informasi kepegawaian. Dalam upaya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, pada pemilihan pegawai berkinerja terbaik di bulanan, salah satu variabel penentunya adalah presensi pegawai. Selain itu, pemutahiran data kepegawaian dapat dilakukan dan dimutakhirkan oleh kepegawai sendiri melalui Simpek Online. Pilar keempat yaitu penguatan akuntabilitas. Terdapat 3 aktivitas yaitu keterlibatan pimpinan. Pimpinan BPS Kota Mataram selalu terlibat dalam seluruh tahapan perencanaan, penyusunan perjanjian kinerja, dan monitoring capaian kinerja. Pilar kedua yaitu pengelolaan akuntabilitas kinerja. BPS Kota Mataram juga memiliki dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan kinerja. Capaian pembangunan area penguatan akuntabilitas yaitu dapat dilihat dari nilai sakit yang meningkat dari 75,2 menjadi 75,3 pada tahun 2024. Selain itu, BPS Kota Mataram juga mendapatkan penghargaan eksternal meningkat, yaitu dari 2023 tidak ada menjadi 2024 1 dari KPPN. Kegiatan ketiga yaitu monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas, BPS Kota Mataram melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara triwulan. Pilar 5 yaitu penguatan pengawasan. Terdapat 3 kegiatan yaitu pembentukan tim untuk penguatan pengawasan. Pada tahun 2024, BPS Kota Mataram membentuk tim unit pengendali gratifikasi, tim pelaksana SPIP, tim pengelola BBS dan Espan Lapor, serta tim penanganan benturan kepentingan yang seluruhnya dilegalisasi dalam bentuk surat keputusan Kepala BPS Kota Mataram. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi penguatan pengawasan. BPS Kota Mataram telah melakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi pada berbagai media baik offline maupun online, serta melakukan internalisasi penerapan SPIP, BBS, dan benturan kepentingan pada pegawai BPS Kota Mataram pada bulan Maret 2024. Kegiatan berikutnya yaitu layanan pengaduan. BPS Kota Mataram menyediakan layanan pengaduan berupa kotak saran dan pengaduan di ruang PST. Pengaduan melalui website resmi BPS Kota Mataram, lapor.go.id, serta layanan pengaduan pada portal Sidemo. Pada tahun 2024, tidak ada pengaduan terkait pelayanan BPS pada portal whistleblowing system dan website lapor.go.id. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, BPS Kota Mataram juga melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan secara triwulanan. Pilar ke-6 yaitu penguatan kualitas pelayanan publik. Terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, standar pelayanan dan budaya pelayanan prima. Dalam upaya menghadirkan pelayanan prima bagi pengguna data, BPS Kota Mataram mensosialisasikan maklumat dan standar pelayanan pada berbagai media. BPS Kota Mataram juga telah melakukan review standar pelayanan bersama dengan stakeholder yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan FGD DDA 2024. Tim pelayanan PST akan memberikan kompensasi pada pengunjung apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Untuk meningkatkan motivasi petugas dalam memberikan pelayanan, pada tahun 2024, BPS Kota Mataram juga memberikan penghargaan kepada petugas pelayan terbaik semesteran. BPS Kota Mataram juga melakukan perubahan terhadap layout ruang PST untuk meningkatkan pelayanan pada publik. Selain itu, kami juga meningkatkan fasilitas pendukung pelayanan. Kegiatan berikutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi pelayanan publik. Berikut adalah inovasi pelayanan berbasis TI yang diberikan oleh BPS Kota Mataram. Di antaranya adalah layanan permintaan data dan konsultasi menggunakan tanda tatik, layanan link chat pada website resmi, dan layanan terpadu pada portal Sidemo. Kegiatan berikutnya yaitu penilaian kepuasan terhadap pelayanan. BPS Kota Mataram melakukan survei kebutuhan data yang hasilnya dianalisis secara triwulanan dan hasilnya dipublikasikan dalam publikasi analisis survei kebutuhan data. BPS Kota Mataram tahun 2024 dari hasil analisis tersebut memperoleh hasil indeks kepuasan konsumen sebesar 99,58%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 97,67%. Dan indeks perilaku anti korupsi sebesar 99,9%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 98,43%. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kolaborasi BPS Kota Mataram dengan stakeholder yang ada di Kota Mataram. Kegiatan pertama yaitu Forum Group Discussion, penyusunan publikasi Kota Mataram dalam angka 2024 yang dilaksanakan pada 20 Februari 2024. Pada kesempatan ini BPS berkolaborasi dengan OPD terkait dan juga instansi vertikal yang ada di Kota Mataram. Berikutnya yaitu pembinaan strategi sektoral kepada OPD di lingkup Kota Mataram tahun 2024 yang dilaksanakan pada 31 Maret 2024. Kegiatan ini melibatkan seluruh OPD yang ada di pemerintah daerah Kota Mataram. Yang ketiga adalah workshop metadata dan rekomendasi statistik dengan peserta seluruh OPD di Kota Mataram. Yang keempat, keterlibatan BPS Kota Mataram dalam rapat tim pengendalian inflasi daerah dan juga penyusunan RPJP maupun RPJM daerah. Yang kelima,
BPS Kota Mataram melakukan kegiatan evaluasi daftaran pangan dan hortikultura yang melibatkan Dinas Pertanian Kota Mataram pada 10 Desember 2024. Yang keenam, BPS Kota Mataram bersama Diskominfo Kota Mataram melakukan evaluasi kelurahan patriotik, yaitu pelayanan terpadu informasi statistik. Yang ketujuh, BPS Kota Mataram melakukan pencanangan kelurahan Pejeruk sebagai desa cantik yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembinaan oleh tim peneliti desa cantik BPS Kota Mataram. Yang kedelapan, BPS Kota Mataram menjadi narasumber pada acara Outdoor Learning SD Integral Lukman Al-Hakim Mataram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai inovasi unggulan yang ada di BPS Kota Mataram. Yang pertama yaitu Sistem Informasi BPS Kota Mataram Online, yang disingkat SIBEMO, yaitu dashboard yang berisi berbagai jenis pelayanan yang ada di BPS Kota Mataram, mulai dari pelayanan berbasis data sampai dengan jasa. Yang kedua, Tata Tati, tanya tentang statistik, yaitu jasa pelayanan menggunakan media WhatsApp bisnis yang dibantu oleh beberapa pegawai BPS sebagai operatornya, agar pelayanan dapat berjalan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga adalah Simple, sistem manajemen penghitungan lembur. Aplikasi yang membantu pegawai serta operator menjadi mudah untuk pengurusan lembur pegawai tiap bulannya. Yang keempat adalah Sistem Navigasi Administrasi dan Layanan, disingkat Sentral, yaitu aplikasi tempat menyatukan direktori berbasis link atau tautan. Berikutnya, saya akan memberikan informasi terkait dengan penghargaan yang diterima oleh BPS Kota Mataram. Yang pertama, BPS Kota Mataram menjadi terbaik pertama laporan keuangan unit akuntansi pengguna anggaran semester 1 tahun anggaran 2024 oleh KPPN Kota Mataram. Yang kedua, BPS Kota Mataram menjadi terbaik pertama Satker dengan kinerja terbaik pelaksanaan kegiatan statistik rumah tangga tahun 2024 dari BPS Provinsi NTB pada Oktober 2024. Yang terakhir, BPS Kota Mataram menjadi terbaik kedua satuan kerja dengan kinerja terbaik pelaksanaan kegiatan diseminasi dan pembinaan statistik sektoral tahun 2024, diperoleh dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Oktober 2024. Demikianlah seluruh penjelasan dari saya terkait dengan penguatan zona integritas pada BPS Kota Mataram. Semoga apa yang kami sampaikan dapat mengantarkan kami BPS Kota Mataram menuju WBK. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.